Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Striana, NIM 21020010136, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5D, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketentuan kurban untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pembelajaran fikih di madrasah. Materi tentang ketentuan kurban ini untuk materi kelas 6 SD atau MI semester 2. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Ketentuan kurban. Kurban secara bahasa itu berasal dari kata korobaya korobu yang berarti dekat. Maksudnya, dari dekat di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan kurban. Sedangkan secara istilah dapat diartikan sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan kurban tertentu yang telah disyariatkan pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat Idul Adha, atau bisa juga pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11-12 Zulhijjah. Perintah kurban ini telah disebutkan pula di dalam surah Al-Kautsar. Perintah ini terdapat pada ayat kedua pada lafaz wanhar yang artinya dan berkurbanlah. Perintah berkurban ini pertama kali diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bermimpi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kisah ini diriwayatkan dalam surah As-Saffat ayat 102. Baiklah, Al-Kisah. Kurang lebih 10 tahun setelah munculnya air Zam-Zam di sekitaran Ka'bah, banyak orang bermukim di sana. Ibunda Hajar dan Ismail sangat dihormati oleh penduduk karena mereka dianggap pemilik sumber air Zam-Zam tersebut. Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, dan sabar. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di sana, suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail, yaitu Nabi Ibrahim termangu-mangu memimpikan mimpinya. Wahyu dari Allah, adakah godaan setan? Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu ini apakah ini dari Allah ataukah adalah godaan setan? Nah, 2 malam berikutnya mimpi itu terus berulang. Maka pada pagi harinya setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan. Walaupun dengan hati berat, Nabi Ibrahim membicarakannya dengan keluarganya. Ia berbicara kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Pikirkan apa pendapatmu?" kata Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah seorang nabi dan mimpi adalah sebuah wahyu. Dengan mantap Ismail menjawab, "Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah aku akan sabar menerimanya." Itu kata Nabi Ismail. Bertambahlah syukur Nabi Ibrahim, bertambahlah kecintaan kepada anaknya. Bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menuju Minah, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan iblis menggoda mereka agar melakukan pengorbanan Ismail. Kata iblis, "Ibrahim, dasar tidak punya perasaan, anak sendiri masa mau disembelih? Ingat, kau berdoa puluhan tahun untuk meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh, sekarang kau ingin menyembelihnya." Nabi Ibrahim melempari kerikil-kerikil membeli iblis. Beliau tidak mengeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan mantap kepada Allah SWT. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim memberikan Ismail bersiap Nabi Ibrahim memberikan Ismail bersiap ingin melayangkan golok yang tajam kepada
leher anaknya. Lalu Allah berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang disembelih sebagai kurban, sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Itulah kisahnya. Baiklah, hukum kurban. Menurut sebagian ulama, hukum kurban adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, sebagaimana hadis berikut, "Amirtu bin nakhri wa huwa sunnatul lakum," rawahu Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagimu." Hadis riwayat Tirmizi. Sedangkan menurut Imam Abu Hanafi, kurban hukumnya wajib bagi penduduk yang mampu dan tidak sedang bepergian. Hukum kurban bisa menjadi wajib apabila terkena sebab-sebab berikut. Yang pertama, jika seseorang bernazar untuk berkurban. Yang kedua, jika ia mengatakan ketika menyembelih hewan tersebut ini adalah hewan hadiyah atau kurban, atau dengan perkataan yang bermakna sama, maka hewan itu harus dijadikan hewan kurban dan orang itu wajib untuk berkurban karena ia telah mengucapkan semacam nazar tersebut. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.